Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Lerismawati, mahasiswi dari Universitas Pasir Pangarayan. Terima kasih atas waktu Bapak untuk dapat berpartisipasi dalam wawancara ini. Tujuan saya adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang analisis promosi jabatan. Mari kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mendukung penelitian ini. Apakah Bapak siap? Siap. Baik, langsung ke pertanyaannya Pak. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya promosi jabatan di PT PN5 ini apa saja, Pak? Faktor-faktornya itu ada beberapa kriteria. Salah satunya itu yaitu prestasi kerja 1, kompetensi 2, 3 kebijakan manajemen, 4 kepuasan kerja karyawan, komunikasi juga dalam pelaksanaan promosi jabatan. Seperti halnya yang pertama itu prestasi kerja. Prestasi kerja itu prestasi kerja karyawan dapat berpengaruh terhadap promosi jabatan. Jika karyawan tidak memiliki prestasi kerja yang cukup, maksudnya cukup baik gitu, maka promosi jabatan tidak akan bisa optimal. Prestasi kerja karyawan seperti apa yang diharapkan perusahaan, Pak? Perusahaan mengharapkan karyawan yang memiliki produktivitas tinggi, kemampuan beradaptasi, kerjasama tim, inisiatif, dan dedikasi terhadap pekerjaan. Jadi prestasi kerja yang dihargai juga melibatkan pencapaian target, pemecahan masalah, dan kemampuan untuk meningkatkan diri untuk karyawan tersebut. Kemudian kompetensi, yang kedua itu faktornya yaitu kompetensi. Kompetensi karyawan juga dapat berpengaruh terhadap promosi jabatan. Jika karyawan tidak memiliki kompetensi yang cukup baik, maka promosi jabatan tidak akan optimal juga. Kompetensi bagaimana yang harus dimiliki karyawan untuk promosi jabatan? Karyawan yang ingin dipromosikan harus memiliki kompetensi seperti kepemimpinan yang efektif, kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan berkomunikasi yang baik, inisiatif, kemudian kemampuan untuk memecahkan masalah, serta dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas. Selain itu juga pemahaman yang mendalam terhadap industri dan perusahaan juga menjadi nilai tambah untuk promosi jabatan. Yang ketiga faktornya yaitu kebijakan manajemen. Jadi kebijakan manajemen dapat berpengaruh juga terhadap promosi jabatan. Jika kebijakan manajemen tidak efektif, maka promosi jabatan tidak akan optimal juga. Seperti apa kebijakan manajemen dikatakan efektif, Pak? Kebijakan manajemen dikatakan efektif ketika mereka mendukung tujuan perusahaan, merangsang produktivitas karyawan, mempromosikan kerjasama tim, dan memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan perusahaan. Kebijakan yang jelas, transparan, dan berorientasi pada hasil juga berkontribusi pada efektivitas manajemen. Evaluasi berkala dan umpan balik konstruktif juga membantu memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dan berkinerja baik. Kemudian faktor yang lain juga yaitu kepuasan kerja karyawan. Jadi kepuasan kerja karyawan dapat berpengaruh juga terhadap promosi jabatan. Jika kepuasan kerja karyawan tidak tinggi, maka promosi jabatan juga tidak akan optimal. Bagaimana dikatakan karyawan itu puas dalam pekerjaannya, Pak? Karyawan dianggap puas dalam pekerjaannya jika mereka merasa dihargai, memiliki lingkungan kerja yang mendukung, mendapat pengakuan atas kontribusi mereka, memiliki peluang pengembangan karir, dan keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Jadi faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif, keadilan, dan kejelasan dalam tugas juga berperan dalam kepuasan kerja karyawan.
Kemudian ada lagi yang kelima yaitu komunikasi. Jadi komunikasi dalam pelaksanaan promosi jabatan dapat menjadi faktor yang belum menyebabkan optimalnya promosi jabatan. Maka jika komunikasi tidak baik, maka promosi jabatan tidak akan optimal juga. Komunikasi yang bagaimana Pak yang diharapkan perusahaan terhadap karyawan supaya dapat promosi jabatan? Jadi perusahaan mengharapkan karyawan yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, mendengar dengan efektif, dan berkomunikasi secara persuasif. Karyawan yang dapat berkomunikasi dengan baik dalam tim, membangun hubungan yang positif, dan menyampaikan informasi dengan tepat, termasuk kompetensi yang mendukung promosi jabatan. Kemudian ada lagi yang bernama pelaksanaan promosi jabatan. Jadi pelaksanaan promosi jabatan itu yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan belum optimalnya promosi jabatan. Pelaksanaan promosi jabatan bagaimana yang tidak tepat sasaran Pak? Promosi jabatan yang tidak tepat sasaran seperti pertimbangan yang tidak objektif, atau jika proses seleksi tidak transparan, termasuklah itu nepotisme, diskriminasi, atau favoritisme yang mengabaikan kualifikasi dalam kinerja aktual, ketidakjelasan kriteria promosi, kurangnya evaluasi kinerja yang akurat, dan ketidakadilan dalam peluang promosi juga menyebabkan keputusan yang tidak tepat pada sasarannya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pandangan karyawan terhadap efektivitas kebijakan perusahaan dalam promosi jabatan, Pak? Pandangan karyawan terhadap efektivitas kebijakan perusahaan dalam promosi jabatan tergantung pada transparansi, keadilan, dan konsistensi dalam penerapannya. Jika kebijakan promosi dianggap adil, objektif, dan memberikan peluang yang setara, karyawan cenderung melihatnya sebagai langkah positif. Namun, jika terdapat ketidakjelasan, preferensi subjektifnya, atau kurangnya keterbukaan dalam kebijakan tersebut, pandangan karyawan dapat menjadi skeptis atau negatif. Komunikasi yang baik tentang proses promosi dan pemahaman yang jelas mengenai kriteria evaluasi dapat membantu meningkatkan persepsi positif karyawan terhadap kebijakan promosi perusahaan. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, bagaimana kebijakan dan implementasi promosi jabatan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan Pak? Kebijakan promosi mencakup kriteria evaluasi seperti kinerja karyawan, keterampilan, pengalaman, dan potensi pengembangan. Jadi prosesnya melibatkan identifikasi bakat internal, penyusunan rencana pengembangan, dan pemantauan kinerja secara berkala. Implementasi yang memastikan transparansi, memberikan peluang yang setara, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten. Perlibatan manajemen dalam memberikan umpan balik dan dukungan juga merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan kebijakan promosi tersebut. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kontribusi berharga Bapak dalam wawancara ini. Tanggapan Bapak sangat berarti untuk penelitian saya. Jika Bapak memiliki pertanyaan tambahan atau ingin berbagi lebih banyak informasi, saya sangat menghargainya Pak. Apakah ada tambahannya Pak? Mungkin sudah itu aja, cukup. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.